Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala amaladu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri Mahasiswa MTS Jiwa Tegal, segenap pengurus Mahat, kami muliakan. Bismillah kepada Subhanahu wa ta'ala yang pada kita semua. Satu di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat apa? Sempat gitu. Nah, sempat. Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kewajiban kita sesuai dengan porsi masing-masing. Salam dan salam kita berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabatnya berdiri dunia walhaya. Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf sebelumnya saya terlambat tadi hadir di majelis ini, bukan sengaja karena tidak sengaja. Tadi jalan pagi pulangnya dari almarhum itu ceritanya saya bahasa Jawa tapi agak pemalangan ya, kan saya pemalangan apa itu maksud saya ben cepet ya, ben cepet saya ikut Pak Patih aja naik mobil sini ya. Ternyata Pak Patih sangat jelas lewat sana utara situ malah mantep ada Bandung lagi pulang lagi ya Allah ada kenapa ya di salah saya gitu mau ada acara jalan pagi dulu. Maksud saya ingin olahraga lagi. Nah, harian atau mengumpul agar kita banyak aktivitas yang bersifat memfisik sehingga saya ingin jalan kaki lah keluar dari kita. Ternyata manusia hanya bisa berencana, Gusti Allah yang menentukan. Saya tak menjalankan siapa-siapa salah sendiri karena dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Wali Santri, pada pengurus Mahat atas keterlambatan saya. Dimaafkan Ibu Ibu ya? Di Ngapura ya? Alhamdulillah, kosong-kosong lah itu loh. Aduh seriati. Alhamdulillah di semester 1 kita sudah selesai lah ya. Selesai, kemarin Bapak Ibu sudah menerima raport. Tadi sepintas saya dengar samar-samar penjelasan dari beliau Ketua Mahat, Bapak Kiai Haji Fatur Rahman, yang banyak menyampaikan tentang kemahatan atau kepondokan atau kesatria atau kemurjingan gitu ya. Jadi bahasa Indonesia bahasa campur sehingga ada banyak hubungannya gitu. Yang jelas kita dari hari ke hari kami ikhtiar Bapak Ibu. Kami ikhtiar untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena punten tugas saya itu pelayan di sini. Tugasnya oleh negara, oleh pemerintah diberi amanah untuk melayani masyarakat dalam hal apa? Di bidang pendidikan. Jadi kalau ini membantu sampai oleh pendidik, membantu pelayan sehingga majikan pulang panjangan sedaya ini. Ibaratnya itu saya melayani masyarakat di bidang pendidikan. Dalam ini yang kedua Kendal oleh Kementerian Agama yang diberi amanat untuk panjangan di pagi hari. Kegiatan saya mengawal, mengarahkan kegiatan belajar mengajar, sore harinya diamanai juga untuk mengarahkan berkenaan dalam kegiatan pondok pesantren atau mahat. Jadi saya tugasnya hampir 24 jam, kecuali tidur. Oke. Mohon dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kita ini di sini satu tim kerja Bapak Ibu. Untuk yang punya tujuan sama. Tujuannya apa? Yang mencapai visi misi madrasah, mencapai visi madrasah. Nanti gampangnya ya, sederhananya agar anak-anak Indonesia menjadi anak Indonesia hebat gitulah. Dalam nyosok Indonesia emas di tahun 2045. Apa itu Indonesia emas? Ya nanti sumber daya manusianya, sumber daya panjenengan itu tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.
Karena zaman kita dengan zaman anak-anak kita berbeda Pak Ibu. Daya jualnya juga berbeda. Menaik Bapak Ibu kelahiran 70-an atau maksimal 80-an mungkin kita lebih banyak bermain secara manual gitu ya. Apa serba alat gitu, yang kita bisa banyak teman secara langsung, secara fisik ya, secara manual. Sekarang enggak. Lebih banyak anak-anak kita itu mengarah pada hal-hal yang sifatnya digital. Dan zaman digital ini tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Paling kita hanya bisa mengarah. Oleh karena sangat beruntung Bapak Ibu semua yang punya kesempatan, yang ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk mondoknya lari. Oke, ini memang ya sudah ditakdirkan di sini, sudah di sini. Kalau ada Allah yang menggerakkan siapa itulah. Karena hati kita kan, menurut Pak Yai ini kan selalu molak-malik gitu, berbolak-balik hati kita gitu kan. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Allah punya rezeki untuk memondok lari ngaji. Pagi hari sekolah, sore hari ngaji lagi, apalagi punya program bulan ada yang juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 7 sudah ada. Itu adalah luar biasa prestasi Bapak Ibu dalam mendidik putra putri. Kenapa? Karena saya juga orang tua ya. Kita pun sebagai orang tua itu punya tanggung jawab yang banyak. Satu, tanggung jawab spiritual. Kemudian saya tidak bisa bahasa kitab ya, bahasa kitab ini Pak Yai. Tanggung jawab spiritual, tanggung jawab tirakat, gitu. Doa. Ya. Kita berkewajiban mendoakan putra putri kita. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mohon mengarahkan oleh Ibu, saya tahu Bapak sudah ahli semua, tapi karena saya diberi mic untuk bicara ya saya sampaikan saja. Kesempatan untuk mengarahkan pada doa, tolong didoakan putra putri Bapak Ibu yang mondok di sini biar betah. Monggo diberi Fatihah habis sholat Bapak Ibu ya, habis sholat atau ketika baju sujud didoakan gitu. Kemudian Pak Yai sujud terakhir dalam sholat itu kita panjatkan doa insya Allah sampai ke dikabulkan. Baca Fatihah, syukur-syukur ketika Pak Yai pulau Pak Pulau itu dikuasai biar bisa dan hasilnya. Ini yang dimaksud dengan tanggung jawab spiritual. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab mental. Maka ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu khususnya ibu ini yang harus mentalnya kuat. Walaupun orang jauh, ya. Kalau telepon lari jangan nangis gitu. Ampun cengeng. Demikian sebaliknya, panjenengan juga punya ketegasan dalam kasih sayang atau kasih sayang dalam ketegasan. Kalau anaknya mereka pulang bocor-bocor saya dibully, pusing Bu. Tidak, pandangan pasrah bawah oleh Pak Yai Pak Rohman ini. Di sini tidak akan dia apa-apakan, tidak akan disakiti lah. Mau kita belajar baik, mau ada hukum juga. Itu mental, jadi tolong mentalnya dikuatkan putra Bapak Ibu ya, jangan sampai boyong tadi bahasanya itu. Yang mak-mak juga nakut baper, anaknya mungkin guyon dengan temannya tersinggung nangis, telepon nanti ikut nangis juga, repot, nanti anaknya jatuh mentalnya. Karena mental anak juga bukan mental Bapak Ibu, kita kuatkan saja. Kalau ada sesuatu, monggo komunikasikan dengan pengurus mahal. Syukur-syukur panjang kesini, sambangan. Sambangan ampun dalu-dalu, ampun sonten. Sekali-kali sambangan, ya harus pulang sekolah, segini nemu wali kelasnya, ngobrol, nggak apa-apa. Yang sebut kerja ibunya atau janjian dengan wali kelasnya dan gurunya di itu monggo. Dengan saya juga apa-apa. Saya hidupnya di sini untuk mondok juga saya. Santrinya Pak Fatur Rahman kalau ini. Oke, tanggung jawab spiritual, tanggung mental juga punya tanggung jawab
Ini yang lumayan tanggung jawab nafkah begitu. Terus deh, kewajiban saya memberikan nafkah terhadap anak. Tanggung jawab orang tua. Nafkah itu tidak hanya nafkah lahir, juga nafkah batin. Bapak Ibu berikan makan untuk pertumbuhan tubuhnya, atau zaman sekarang istilahnya makanan bergizi lah, nutrisi yang cukup. Alhamdulillah kita mahar juga menyiapkan itu, karena Bapak Ibu Nur Sewu kewajiban itu memberikan nafkah. Karena santri putra putri Bapak Ibu di sini yang kewajibannya dititipkan pada pengurus. Terus saya dapat informasi, dapat laporan dari pengurus ini Pak, ada santri yang orang tua tidak kirim sampai habis 1 bulan, makannya harus dibeli 3 kali, samunya tiap hari 1 hari 10.000. Nah ini kan bingungin pengurusnya, uang dari mana, uang anak orang tua tidak kirim habis 1 bulan, kalau nggak diberi samu uang 110.000, kasihan Pak, nanti teman ujian ikut jajan, nah, ini mati sebenarnya. Kalau bukan lagi, bukan hanya sedih saja. Ini kau panjang persatu ya alhamdulillah. Kan Ibu ini memang jadi pengurus mahat itu ya asik juga itu. Asik antara harapan dan kenyataan itu luar biasa. Di atas kertas itu tuanya ini, oh ini anak makan sudah ini cukup Pak 1 bulan, ini uangnya biar piknik ziarah. Ternyata kan enggak. Kemarinnya bikin selama hampir 10 hari ya, berhenti ya bikin. Hampir 1 bulan nih. Padahal 1 bulan itu dihitung uangnya untuk ziarah gitu. Nah kan lingkungan sendiri. Ini kalau masalah manajemen kalau ini. Ternyata antara harapan dan kenyataan berbeda. Ada lagi wali santri, Pak ini 1 bulan Desember tidak full ini, kita minta diskon dong gitu. Terus saya dilapori pengurus lah, gimana Pak ini orang tua juga berat, sudah dilakukan saja. Akhirnya diskon 200.000 padahal kemarin ke MBG nya libur tidak nambah tidak ada tambahan karena anaknya uangnya sudah sebulan untuk diambil dan tes semester. Tapi buat teman-teman itu Pak dan Pak Roman ikhlas Pak, yang penting anaknya senang, anaknya betah, hanya mendapat ngarep-ngarep berkaitan itu monggo itu memandang bersatu sendiri. Sampai hari ini terus ini honornya belum cair. Merespon Ustaz. Honor pengurus belum cair. Nah kenapa berdarah? Wah, belum ada Pak. Ini aja per 1 Januari bagian dapur itu minta 15 juta untuk 1 bulan ke depan. Padahal biasanya kalau habis Ramadan nggak akan bayar, pusing lagi ya. Monggo tinggal ini ke dapur itu sudah ada perbaikan. Kalau dilihat setelah perbaikan dapur agar lebih longgar, lebih sebar, tukang masaknya juga nyaman karena musim hujan ini mendekati bulan puasa. Buat Jawa malam hari yang masak nyaman gitu. Lalu sekali-kali ibu-ibu kesini malam hari nanti puasa baru yang itu masak sama bapaknya makan di sini bareng-bareng sama santri kan enak itu kan ya. Jadi merasakan ya gitu di madrasah juga bareng. Itu cuma itu. Sekali-kali perlu. Kalau buka bersama sudah biasa itu. Sahur bersama belum pernah kita, ya. Kapan-kapan deh. Bersama dengan ibu. Nah, maksud pengajiannya malam hari, jangan siang hari nanti gitu. Terawih bareng. Terawih saja foto. Kayaknya indah. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemarin yang laporan santri kan yang asrama putri ini sebelah kiri saya itu kan almarhumnya foto. Ini sudah diperbaiki, kurang lebih selama 1.000 perbaikan. Ini kok butuh biaya. Alhamdulillah nanti coba bocor lagi enggak. Kalau bocor ya mungkin harus pindah. Nah, ketika bocor kelas yang 4 hari pada ngeluh, pada pesen air, padahal itu bukan air sembarangan itu yang netes itu yang ya. Nah,
Kata dulu ya. Nanti tanggung jawab nomor yang pertama spiritual, yang kedua tanggung jawab mental, yang ketiga tanggung jawab nafkah. Nah, monggo Bapak Ibu, ya, kita punya kajian bersama. Saya hanya menjelaskan amanat Bapak Ibu itu bersama-sama. Yang ketiga adalah yang penting ini kita sebagai seorang Islam Muslim itu yang ketiga ini penting yang mengingatkan pada tanggung jawab gotong royong, sinergi lah bahasanya. Antara siapa? Antara santri, putra putri Bapak Ibu, panjenengan sarwa santri dan mudaris atau asatid. Ini dibutuhkan bersama. Santri juga harus bersungguh-sungguh mujahadah, oke? Bersungguh-sungguh belajar. Ampunan dan pangan itu tak pergi, ya? Bersungguh-sungguh untuk belajar. Orang tua juga demikian, semuanya tadi sesuai dengan tanggung jawabnya. Ketua tanggung jawab mental, nafkah dari sinergi. Kesesama, monggo ada masalah apa, jangan langsung ujuk-ujuk sini marah-marah sama pengurusnya. Kita perlu namanya abayu. Terus boten lari pulau seperti ini, itu kan ya. Bagian dari bahasa keren sekarang parenting atau pengasuhan, ya. Jadi Bapak Ibu juga perlulah kita bersinergi bergotong dalam rangka memberi nafkah apa? Nafkah ilmu kepada putra putri kita. Karena baru sibuk di rumah mencari nafkah kerja, sehingga kewajiban memberikan ilmu diberikan pada madrasah. Itu yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Berikutnya para santri. Assalamualaikum. Ini santrinya malah ngobrol sendiri. Halo para santri. Santri putra dan putri. Dalam masalah ini saya berpesan satu, jika kalian ingin jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, yang pertama pesan saya satu, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hubungan baik dengan cara apa? Santri ki sholatnya ngomong 5 waktu, ditambahi sholat sunnah rawatib. Atau nggih, Mas santri nggih, wong santri kok sholat cuma 5 waktu, ditambahi sunnah-sunnahnya dikerjakan. Itu. Berikutnya adalah patuh terhadap orang tua, taat terhadap orang tua, walaupun orang yang jauh, karena pesannya orang tua agar di sini ya di sini ngomong yang benar, ngaji yang benar, jangan pura-pura sakit, jam 7 tidak bangun, sakit, bilangnya sakit begitu, nanti nggak sekolah pagi, nah itu kan repot. Kalau malam hari tidak ikut ngaji lebat isya, bilangnya ngantuk, capek di pagi hari, pengen itu. Lah kulo lek bingung iki yo arep dikasar yo nanti orang tuanya mesti mampu gitu kan. Ya, tak kuatul bisa apa gitu. Nggih. Itu memang harus itu. Yang namanya remaja itu perubahan dari anak-anak remaja SMP memang banyak sekali problem-problem permasalahan. Makanya terima kasih pada para ustadz yang di sini yang sudah ikut membimbing putra putri. Apakah sudah baik? Ya, kalau saya main baik nanti wah ngaku-ngaku itu nih. Yang bilang baik atau belum adalah panjenengan. Karena kami tugasnya melayani, tinggal Bapak Ibu menyampaikan kurangnya di mana, baiknya di mana. Tentunya ada banyak kurangan yang seperti awal tadi kami sampaikan, kita ikhtiar berlahan-lahan memperbaiki mutu pendidikan maupun fasilitas yang semuanya terus terang saja itu butuh anggaran yang besar. Butuh apa Bu? Anggaran yang besar. Orangnya saya mau di sini, monggo lah
kewajiban Bapak Ibu orang tua santri dipenuhi dengan tepat waktu. Saya pikir yang ibu paham bagaimana mengelola rumah tangga ini, keuangan bergantung beli nasi, beras, beli lauk dan seterusnya, sangu dan seterusnya. Karena di sini juga sama, anak-anaknya banyak sampai 200-an, ya, juga busuk juga kadang-kadang. Diberi menu ini anaknya sebagian ada yang suka, sebagian tidak gitu. Kalau kita memenuhi selera orang per orang juga tidak mungkin. Sehingga orang maklum kalau mungkin ada yang masih dari uang dan santri enggak suka makan enggak enak. Ya prihatin lah. Dan saya sampaikan generasi kita dan generasi mereka itu berbeda, perlakuannya berbeda. Zaman saya kecil tahun 80-an 70-an itu ya bisa makan 3 kali dan luar biasa sih. Ya, malah rayakan kalau Pak Yune kalau AJD itu sudah biasa. Anak sekarang enggak, makan itu sulit, harus dirayu. Sekali lagi mohon bantuan untuk semua agar kita bisa bersinergi, bergotong royong dalam rangka mendidik putra putri Bali. Kita open terhadap saran dan kritik dari pengguna. Sekali lagi saya atas nama Kepala Madrasah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kepercayaan Bapak Ibu dalam madrasah kami. Dan monggo kita punya fasilitas miniatur Ka'bah, engkang badhe haji atau umroh, monggo manas haji sini juga boleh. Matur dengan KBH yang diikuti Bapak Ibu kami persilahkan. Karena saya sudah tadi pagi saya jalan pagi ketemu seseorang, tokoh masyarakat juga menyampaikan, Pak kami izin mau menggunakan fasilitas manas haji, silakan gitu. Yang penting ada suratnya memberitahu kepada kami sehingga kalau bisa menyiapkan petugas kebersihannya, kebersihan ini lapangannya dan musolanya. Minggu yang lalu juga ada dari Batang, Mansi Haji Pemerintah. Nanti hari minggu depan dari KBG sini juga aja itu juga mau di sini. Sehingga monggo Bapak santri yang mau haji mau umroh bisa menggunakan fasilitas madrasah, yang penting ada surat pemberitahuan untuk petugas kebersihan seharusnya. Kiranya itu sudah siap dan mohon nanti pengurus karena di pernikahan ada dangdutan jam 1 siang, mohon pintu gerbangnya ditutup agar anak tidak bisa keluar. Dan takut anak-anak pada bolos ke sana nonton dangdutan gitu. Sampai joget 2 musik. Dia boleh terbangkan tapi jangan dangdutan. Kecuali seperti oke. Dan hari ini saya mau izin Bapak Ibu, mungkin sore ini saya minta santri kebersihan dulu, macam boleh. Kebersihan ruang masing-masing ya, tempat tidur masing-masing ya. Nah itu roan kerja bakti sehingga tempatnya bersih sehat. Makanya kita menyampaikan ini kebersihan makan kesehatan ya, kebersihan sebagai lingkungan karena membantu lingkungan ya. Nah kita bersih dulu biar lingkungannya bersih dari debu dan sebagainya sehingga kita bersih bisa dengan nyaman, bebas dari debu, dari serangga-serangga. Dan apa yang dipakai kemudian wonten semut, tono, kutu dan sebagainya lah, serangga-serangga yang tidak bersahabat. Mohon izin yang kita juga sambil menanamkan karakter bersih lah. Tadi disampaikan oleh Pak Yai itu ada bencana tanah olah manusia, ya sama. Dan keteragama itu sudah menggunakan program madrasah asri atau ekologi di mana agama itu harus bisa ikut menjaga lingkungan. Ya, nilai agama harus masuk dalam bagaimana merawat bumi, merawat lingkungan agar menjadi sehat, menjadi bermanfaat. Karena bumi ini adalah warisan
dan akan diwariskan kembali pada anak turun kita silakan berjaga untuk spek untuk lingkungan yang kecil ya di rumah kita masing-masing, untuk santri di kamar masing-masing. Saya cuek ini bahasa kemana itu apa ya, rewel bawel terus mengingatkan gitu kepada santri agar selalu buang sampah pada tempatnya. Dengan kalau mereka itu anak itu buang sampah dan air buyu ya kalau makal itu bawa ranggang itu sampah bahkan. Lah kalau kita mengingatkan gimana ya si sama anjur buang pilarnya dengan buku yang berjepul. Kadang-kadang masyarakat kalau anaknya prestasi itu mesti anak sama sekali gitu kan ya, bapaknya siapa nek giliran anaknya nakal sekolahnya yang di gitu kan. Kiranya itu sedikit mohon maaf atas segala kurang kami, kita santai aja dalam sambutan saya nggak terlalu serius karena hidup gawe entry aja. Mungkin nanti ada masukan-masukan Bapak Ibu setelah acara selesai bisa menemui Pak Kiai Fatur Rahman atau Ustaz Fatur Rahman. Kebetulan namanya sama Bu, namanya sama. Yang satu Kiai Haji yang seluruh Ustaz, sama-sama SAG luar biasa, sama-sama ikhlasnya untuk berjuang untuk mahat untuk madrasah. Dalam sebuah terima kasih kepada beliau berdua. Saatnya libur harus tetap di sini walaupun hari yang ini kalau tidak ada niat baik. Roh dalam beragama tidak mau. Berapa sih honornya itu tidak ada itu. Sedikit cair wah. Kami itu Pak Ari ini tim IT dari Mahat, beliau ini youtuber loh itu. Ya. Pandai ahli dalam bidang motivasi terhadap anak-anak. Saya juga salut terhadap beliau. Terima kasih Pak Ari. Hari liburnya berkurang, harus stand di Mahat untuk konsulting kegiatan ini. Pamitan aku ngomong baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Madrasah Bapak Abdul Mujiono. Selanjutnya karena acara sudah selesai, ada beberapa informasi untuk santri